Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita akan ulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 3 Maret 2023. Kita ada di hari Jumat. Kemarin kita sudah dapat beberapa data soal CPI di Uni Eropa. Kalau kita lihat dari hasilnya, itu inflasi mengalami penurunan tipis 0,1% saja. Dan ini masih cenderung tidak sesuai dengan ekspektasi, yang mana ekspektasinya bisa turun sampai 8,2, tapi cuma turun sampai 8,5, which is inflasi masih cenderung tinggi untuk Uni Eropa saat ini. Kemudian ada klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat yang ternyata ini mengalami tren penurunan kalau kita lihat dibandingkan dengan forecast-nya, which is sebenarnya ya masih lah cenderung pengangguran masih cenderung lumayan banyak ya. Kita akan lihat nanti seperti apa kondisi dari ekonomi makro dan juga inflasi tentunya. Dan sekarang kita berada dalam situasi yang benar-benar sulit, teman-teman. Kenapa begitu? Karena inflasi masih cenderung tinggi. Tapi ternyata penyerapan tenaga kerja, khususnya kalau kita menggunakan benchmarknya adalah Amerika Serikat, itu masih cenderung tinggi, teman-teman. Jadi orang yang dapat pekerjaan di sana juga masih banyak. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita lihat dari segi ekonomi, ini menunjukkan sesuatu yang cenderung kurang begitu baik untuk kalau kita lihat khususnya di eh, perspektif inflasi. Karena ketika orang masih banyak punya pekerjaan, itu berarti mereka ya akan punya daya beli lagi. Mereka punya daya beli itu berarti yang mereka bisa meningkatkan inflasi karena transaksi yang mereka lakukan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari perspektif itu ya cenderung jelek. Tapi kalau kita lihat dari perspektif ya kemanusiaan, orang-orang bisa beli makan itu kan semua orang juga menginginkan hal tersebut ya. Nggak ada orang yang pengen kelaparan, teman-teman. Tapi ya itulah dunia ekonomi, dia kadang-kadang kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang mana. Tapi kalau dari segi inflasi, ini bakalan menjadi pertarungan yang cukup panjang, teman-teman. Bisa jadi pivot itu menjadi sesuatu yang sangat jauh kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti ini. Tapi ya tentu saja tidak mempertimbangkan adanya bankir yang udah bermasalah, bank-bank yang udah bermasalah, terus hedge fund juga. Nanti kita akan bahas salah satu newsnya ada hedge fund yang akhirnya melakukan PHK. Untuk hari ini kita akan dapat news soal Inggris PMI. Ini cukup penting untuk kita lihat seperti apa kondisi manajer pembelian di sana, indeks manajer pembelian di sana, manufacture dan juga jasa. Ini bakalan sangat penting, teman-teman. Kita akan lihat ya nanti sore untuk Inggris ini bakalan sangat sangat penting. Jadi itu sih beberapa news dari kalender ekonomi. Terus dari berita yang lain ada 10-year US Treasury. Ini berbicara soal bond atau surat hutang Amerika Serikat yang yieldnya sekarang udah naik ke 4%, teman-teman. 4% on rate expectation. Bond atau surat utang ini merupakan salah satu indikator ya, salah satu indikator di mana kalau yield naik itu biasanya menyebabkan pasar saham itu bisa aja mengalami tren penurunan, teman-teman. Jadi ketika bond naik, kenapa orang beli bond? Karena di sana lebih safe. Yang mengamankan dana mereka adalah pemerintah Amerika Serikat. Jadi ketika seseorang sudah beli bond, apalagi ini bond yang 10 tahun dengan yield 4%, ini cenderung interest ya buat banyak orang. Karena biasanya kan bond, apalagi yang jangka panjang, paling bunganya 1%, 2% untuk Amerika Serikat. Tapi sekarang bisa naik sampai 4%, ini bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Ya, tentunya mereka saat ini, kalau kita lihat dari situasinya, money market flow itu lebih banyak masuk ke bond Amerika Serikat daripada ke saham. Artinya apa? Artinya ya peredaran uang di saham cenderung kecil. Ini menyebabkan volatilitas bisa terjadi. Dan kalaupun market saham bakalan naik, itu biasanya nggak bakalan sustain kuat buat naik. Ya, ya pasti akan ada posisi di mana dia bakalan koreksi. Koreksi setelah kenaikan. Jadi kalau ada relief rally saat ini, itu teman-teman tidak bisa percaya bakalan bullish, totally bullish. Itu pasti hanya relief rally sesaat, kemudian dia bakalan turun lagi ketika momentumnya memang sudah
berubah. Jadi untuk sementara karena bond masih cukup menguat, kemungkinan market-market seperti saham, kripto itu akan kena dampak dengan volume perdagangan yang cenderung menurun, teman-teman. Jadi ini kita dapat clue awalnya. Terus dari berita yang lain ada Jack Dorsey baru aja meluncurkan Blue Sky Socials. Ini sudah bisa diakses bagi mereka pengguna iOS, pengguna Apple, MacBook, dan kawan-kawannya. Itu udah bisa pakai aplikasi Blue Sky Social ini. Tapi ini hanya yang melakukan kayak registrasi di awal. Ya, itu teman-teman bisa dapat email untuk bisa melakukan atau menggunakan aplikasinya. Bagi yang nggak registrasi, yang nggak ngantri, yang mungkin belum, kita tunggu beberapa waktu. Ini adalah aplikasi decentralized, ya. Jadi tidak sama seperti Twitter misalkan. Twitter kan dia dikontrol oleh satu satu lembaga, satu perusahaan. Tapi kalau Blue Sky itu sifatnya desentral, teman-teman. Jadi ini bakalan menjadi awal mungkin untuk aplikasi sosial media decentralized yang bakalan booming ke depannya. Teman-teman boleh banget untuk pantau aplikasi-aplikasi apa, koin-koin apa yang berbasiskan social networking. Ya, mungkin akan ada momentum di mana mereka bakalan bullish. Dari berita yang lain, nah ini ada hedge fund, manajer investasi, Bridgewater yang yang melakukan perencanaan untuk rekonstruksi karyawan mereka dengan menggantinya dengan AI, teman-teman. Ini mengejutkan. Pasalnya perusahaan Bridgewater itu adalah milik Ray Dalio. Mungkin teman-teman tahu Ray Dalio ini adalah ya salah satu investor yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Trading-trading prinsipnya itu banyak sekali digunakan sebagai acuan bagi para trader dan juga investor, teman-teman, terutama yang memang fokus sama momentum investing. Jadi setelah dia membangun perusahaan hedge fund yang diberi nama Bridgewater ya, Bridgewater saat ini ya mereka sedang berusaha mengupayakan yang namanya rekonstruksi karyawan. Ini menarik. Kenapa? Karena mereka bakalan menggunakan teknologi AI. Berarti kalau hal demikian yang terjadi, maka akan terjadi lebih banyak pengangguran. Dan orang-orang akan digantikan sama teknisi-teknisi AI. Ya, untuk running AI mereka. Jadi ini bakalan ya mungkin menjadi revolusioner ke depannya. Jadi teman-teman hati-hati bagi kalian yang dalam kehidupan nyata merasa nyaman dengan pekerjaan kalian, suatu hari bisa aja digantikan sama AI. Maka teruslah improvisasi diri. Ya, itu sebuah news dari hedge fund, ini manajer investasi Amerika Serikat. Terus ada berita soal SEC Gensler ya, Gary Gensler yang mengatakan bahwa exchange itu mungkin bukan tidak qualified sebagai custodian, sebagai orang yang menyimpan dana. Jadi ini kembali FAD datang dari SEC Gary Gensler yang kembali push back on mengatakan bahwa crypto exchange itu mungkin tidak safe, teman-teman, sebagai custodian investment advisor. Jadi dia bisa bilang ya mungkin harus dikualifikasi lah, harus diregulasi seperti apa karena tidak safe-nya itu. Jadi SEC diharapkan bisa masuk mengintervensi exchange supaya ya mereka bisa untuk mengontrol semuanya, teman-teman. Jadi ini adalah big picture-nya untuk sementara ini. Kalau kita lihat ya, Gary Gensler masih benar-benar hawkish, masih benar-benar galak perihal regulasi di Amerika Serikat. Jadi ini masih harus kita lihat seperti apa nanti perkembangannya. Berita yang lain ada Mongox yang hari ini bisa mencairkan sekitar 142.000 Bitcoin di Maret 2023. Ini dilansir dari Koin Investasi. Kalau kita lihat dari beritanya, Mongox akan memulihkan dana pelanggan setelah proses likuidasi selama 10 tahun. Jadi diharapkan sudah menerima pembayaran awal batas waktu sampai 30 September 2023. Jadi akan dibagikan secara bertahap mulai bulan Maret ini sampai September. Jadi nggak ada istilah dia bakalan terima dana langsung, mereka langsung jual. Nggak seperti itu, teman-teman. Jadi ini bakalan ya mungkin tidak akan berdampak dam yang seperti apa. Mungkin ya koreksi-koreksi wajar.
Kalau saya rasa karena memang pembagian atau pemrosesan dana ini bakalan bertahap ya untuk setiap exchange. Eh, ada juga beberapa exchange yang juga melakukan pemrosesan pengembalian dana seperti BitGo itu mengembalikan dalam waktu 20 hari, Kraken ini juga ya 90 hari untuk proses. Jadi pembayaran akan dilakukan dengan Bitcoin atau uang fiat, teman-teman. Ini bisa memilih ya. Dari Mt. Insolvency itu mereka mengatakan mereka bisa memilih itu mau dibayarkan lewat Bitcoin atau pakai uang cash. Berapa banyak Bitcoin yang dilikuidasi? Kalau kita lihat dari sini itu ada sekitar 142.000 Bitcoin. Itu sekitar 3,3 miliar US dollar hari ini untuk harga hari ini. Jadi sangat-sangat besar, teman-teman. Ya itulah, kita harus em, ya mungkin nggak terlalu gimana-gimana sih. Terus dari berita yang lain, ini ada kerjasama antara Polygon dan juga Mercy Corp yang membawa blockchain em, untuk diterima di komunitas. Ini perusahaan mobil ya, Mercedes. Mercy, saat ini mereka sudah bekerja sama dengan Polygon. Ini bakalan menarik untuk adaptasi ke depannya. Teman-teman semua bakalan beralih ke yang namanya teknologi menggunakan baterai elektrik. Dan tentunya untuk mobil-mobil elektrik itu akan dengan mudah terintegrasi sama yang namanya internet. Internet akan mudah terintegrasi sama yang namanya AI. AI bakalan mudah terintegrasi sama yang namanya blockchain. Ini bakalan menjadi satu runtutan yang bakalan sangat-sangat seru untuk dibahas. Ya, di mana ekosistem kripto itu bakalan sangat-sangat luar biasa, terutama pada tools atau alat-alat yang kita pakai sehari-hari, baik mobil, rumah, smart home pun mungkin ke depan bakalan menggunakan teknologi blockchain juga. Jadi apa-apa itu bakalan internet. Jadi ya masa depan mengarah ke sana. Jadi teman-teman yang masuk kripto terutama yang long term itu sangat-sangat punya momentum buat dapat cuan dari market melihat potensi yang masih cenderung sangat-sangat luas ini. Dari berita yang lain, Binance Custody ini berpartner untuk masuk ke Singapura untuk mendapatkan regulasi di Singapura. Wow, kemarin Singapura itu ngeban Binance. Kenapa? Karena dia tidak certified, tidak apa. Sekarang Binance kembali berusaha buat masuk ke market Singapura. Ada apa dengan Singapura setelah mereka menarget kemarin Korea Selatan udah 2 exchange berkolaborasi sama Binance. Sekarang Binance berkolaborasi juga sama Singapura. Masuk ke Authority Monetary Singapura ya. Ini bakalan sangat-sangat menarik ke depannya apakah ekspansi yang dilakukan di Asia Timur itu masuk lewat Korea dan juga ekspansi di Asia Tenggara itu masuk lewat Singapura. Ini bakalan sangat-sangat menarik ke depannya buat ekosistem Binance. Terutama mereka udah bikin akar-akar mereka mencengkram market Asia yang menjadi target teman-teman. Mungkin kedepannya bakalan masuk ke negara-negara yang lain di Asia terutama. Jadi ya itu beberapa news yang bisa aku sharing buat market. Kita akan lihat korelasinya terhadap pergerakan dari market. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari market forex. Mungkin ini adalah chart dari DXY. DXY adalah indeks dolar dan sementara posisinya indeks dolar itu masih dalam tahap penguatan. Kita udah capai EMA 200 di time frame daily dan posisinya saat ini masih sangat menarik untuk kita lihat indeks dolar menembus area resistance di kisaran 105. Ini menjadi level resistance yang cukup kuat untuk pergerakan indeks dolar saat ini, teman-teman. Sementara dari posisi kita nggak bisa pakai volume ya. Oh, di volume memang tidak bisa ditayangkan. Oke, kalau dalam posisi seperti ini, kita melihat posisi dari indeks dolar masih cenderung agak ragu-ragu buat naik ataupun turun, teman-teman. Waspada aja sementara. Terus dari emas, ada sedikit penguatan ya dari emas, tapi so far trennya masih cenderung turun. Wheels itu masih cenderung kecil di market juga. Mungkin yang harus kita waspadai adalah ini, si crude oil atau minyak mentah. Minyak mentah perlahan-lahan udah mulai naik lagi. Setelah kemarin news soal Rusia ya yang sudah mengurangi pasokan produksi daripada minyak mereka karena Uni Eropa juga udah membatasi pembelian ya. Sekarang ya bakalan semakin langka nih minyak dunia. Bakalan ya kemungkinan bakalan naik lagi harganya dan kalau naik lagi ya inflasi lagi.
Inflasi lagi ya nggak selesai-selesai inflasi. Jadi masih berkutat di sana. Sementara dari pergerakan yang lain, S&P 500 hari ini mengalami tren penguatan 0,76%. S&P 500 ini cukup bagus posisinya karena dia masih ketahan di level yang namanya trendline ini. Trendline dari descending broadening wedge. So far dia masih ketahan di area tersebut, belum breakdown, jadi bisa dibilang posisinya saat ini masih menarik untuk kita lihat ada bounce back. Apakah bisa seperti itu? Ya tentunya bisa. Tapi apakah em, probability-nya besar, kemungkinannya besar? Menurut saya ya kita harus lihat dulu lah. Tapi kalau dilihat dari posisi whale saat ini tuh kopong sih di market. Market nggak terlalu banyak ya. Whales-nya meskipun volume perdagangannya cukup oke. Tadi sih yang aku sharing soal yield ini yang mungkin bisa berdampak sama market untuk kedepannya teman-teman. Itu kalau dilihat dari S&P 500, lalu Bitcoin bagaimana? Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini dia cenderung korektif. Kita udah bahas juga ya Bitcoin, bahwasannya Bitcoin ini ada kecenderungan membentuk yang namanya ascending channel. Mungkin ada yang bilang ini bearish flag, ya bisa aja teman-teman. Tapi sebelum kita berasumsi ke situ, kita harus lihat dulu bahwa posisi Bitcoin sebenarnya bergerak dalam tren sideways saja. Bitcoin juga masih cenderung wait and see kalau menurut saya. Ya, ini possibility-nya bisa naik, bisa turun. Dari segi pergerakan wheels, di Bitcoin itu sangat kecil. Kemarin sempat ada sedikit yang masuk, tapi at the end mereka hilang lagi. Dan volume perdagangan Bitcoin pun juga udah semakin turun. Jadi inikah efek daripada 10 years US Treasury Yield? Ini sangat-sangat berdampak sama likuidasi di market. Jadi kalau teman-teman lihat pergerakan Bitcoin kok slowing down, kok santai, ya bisa jadi karena banyak orang yang mengalihkan dananya ke market bond atau obligasi, terutama obligasi pemerintah Amerika Serikat. Itu yang teman-teman harus lihat untuk saat ini. Dan posisi Bitcoin gimana? Kalau menurut saya posisi Bitcoin ini masih bagus. Dia masih mempertahankan EMA 200, jadi kita masih bisa melihat potensi Bitcoin buat spike naik lagi. Mungkin ada satu kenaikan lagi yang bisa membuat Bitcoin naik ke 24.000, ya siapa tahu. Tapi kalau menurut saya lebih baik defensif dulu. Lebih baik buat wait and see dulu sementara, jangan terlalu banyak trading, apalagi overtrade. Belakangan market nggak ideal banget kalau menurut saya ya. Pergerakan Bitcoin itu sangat volatile kayak gini, tapi cenderung tidak ada pergerakan yang terlalu progresif. Bahkan altcoin beberapa ini udah mengalami tren penurunan. Solana contohnya itu turun agak dalam, teman-teman. Jadi karena likuidasi di market, volume perdagangan yang agak kecil, saya sendiri agak ya kita harus berhati-hatilah dalam posisi yang sekarang. Kalau di Bitcoin di time frame 1 jamnya ini juga masih cenderung kecil dari segi volume perdagangan kecil, partisipan dari smart money juga kecil. Arahnya kemana? Ya let's say kalau Bitcoin drop dari area trendline ini, yaitu di kisaran 23.100, itu bisa jadi tempat ideal buat teman-teman ambil kesempatan. Ya, let's say kalau Bitcoin drop dari level ini di 23.100 itu bakal menarik buat teman-teman karena target penurunannya mungkin agak sedikit dalam. Kita tarik dari sini, pindahkan ke sini, maka target penurunannya bisa aja turun sampai 21 ribuan. Itu udah mendekati level support di sini di 21.200, ada di 21.800 something. Itu mungkin target possible yang bisa dicapai buat Bitcoin dalam jangka pendek kalau ini ya catatannya, kalau dia confirm breakdown dari 23.100. Tapi misalkan kalau Bitcoin pergerakannya cenderung bagus, Bitcoin bisa naik, ya bisa jadi possibility-nya Bitcoin kembali menguat dalam tren penguatan. Bisa aja ngetes untuk level trendline di atasnya di 24.200 something. Jadi sementara gitu aja buat Bitcoin. Perdagangan masih cenderung agak labil. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, ada komentar lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja dan akhir kata saya Andri. Makasih.